wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan hamidin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah. عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بالدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Sedanten para kiai, para sepuh, bini sepuh, haji sepuh, para asatid, para hadirin, mugi para hadirat ingkang sami rawuh. Posisipun panjenenganipun Bapak Haji Muslih dan seluruh dari kepengurusan Majelis Al Khairat, ingkang mugi-mugi majelis menika dados majelis ingkang berkah, majelis ingkang istiqamah, majelis ingkang saged menghantarkan hati-hati umat Nabi Muhammad untuk cinta dan rindu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenenganipun Bapak Haji Tahir, ugi panjenenganipun Gus Muzaka, Ustaz Maksum ingkang sampun maring ilmu dhateng kawula panjenengan, aparatur pemerintah ingkang rawuh, panjenengan Bapak Lurah, panjenenganipun Bapak Camat atau yang mewakili, Bapak Kapolsek atau yang mewakili, juga Ketua MPJNU Melarak, lan sedanten para sepuh ingkang rawuh, khususipun yang pada malam hari ini kawula panjenengan difasilitasi, yang saya senang sekali mendengar beliau dawuh bahwa tempat ini untuk kemaslahatan umat, bukan untuk pribadi tapi untuk kemaslahatan apa? Umat. Kagem majelis, kagem zikir dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi niat saya ini pun beliau selalu dibimbing oleh taufik dan hidayahipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan terus menjadi tempat ini tempat untuk menghantarkan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma. Panjenenganipun Bapak Sugeng Prayitno, ugi keluarga besaripun, para hadirin hadirat ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kawula panjenengan dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, kawula panjenengan saged sareng-sareng kempal datang menika majelis yang sibuk menyibukkan dirinya untuk Kanjeng Nabi Muhammad, yang ngantuk memaksakan matanya untuk terjaga untuk mendengarkan kisah kemuliaan Kanjeng Nabi Muhammad. Ingkang gadah pekerjaan kadang-kadang kita tinggalkan karena apa? Kita merasa sibuk dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Busiri beliau mengatakan, wa idza sakhara al-ilahu unasan li sa'idin fa innahum su'ada'u. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menundukkan manusia-manusia, ditundukkan manusia-manusia tersebut kepada orang yang selamat, kepada orang yang mendapatkan kebahagiaan dari Allah, orang-orang yang diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka diridai oleh Allah Subhanahu wa taala.
yang mereka-mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka-mereka orang-orang yang saleh, mereka-mereka orang-orang yang jalannya adalah jalannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Imam Al-Busiri, orang yang ditundukkan oleh Allah kepada orang yang demikian itu, fa innahum su'ada'u, mereka-mereka itu adalah orang yang diberuntungkan oleh Allah. Kalau seandainya kaula panjenengan memiliki hati ditundukkan cinta kepada orang yang saleh, kalau seandainya kaula panjenengan memiliki harta kita korbankan untuk agar supaya membantu dakwahnya orang alim. Kalau seandainya kaula panjenengan memiliki apapun yang kita miliki daripada daya dan upaya, walaupun daya upaya adalah hakikatnya milik Allah, Allah titipkan kepada kaula panjenengan kekuatan, kaula panjenengan dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala kecerdasan dan lain sebagainya daripada titipan Allah itu, lalu kemudian kaula panjenengan jadikan itu sebagai kepanjangan tangan untuk membantu langkah-langkah mereka orang-orang yang zuhada. Ketika kaula panjenengan diberikan kecenderungan yang demikian, fa innahum su'ada'u, maka jelas mereka-mereka golongannya adalah golongan orang yang selamat, wong-wong sing sa'id, wong-wong sing bejo. Allahumma. Lalu bagaimana ketika kaula panjenengan pada malam hari ini? Mulai dari sahibul baitnya, mulai daripada penggerak majelisnya, mulai dari para hadirin dan hadiratnya, yang mereka ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengeluarkan hartanya, mengorbankan waktunya, memaksakan matanya untuk terus terjaga. Kaula panjenengan datang berbondong-bondong di tempat yang menjadi mulia karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala tundukkan kaula panjenengan dari semua aspek kaula yang ada pada kaula panjenengan, ditundukkan karena dasarnya adalah karena Kanjeng Nabi Muhammad yang disebut dengan yang disebut dengan Sayyidus Su'ada, pemimpin daripada orang-orang yang beruntung. Aslahus salihin, orang yang paling soleh daripada orang-orang yang soleh. Maka jelas ketika kaula panjenengan ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kaula panjenengan berkorban apapun untuk dapat datang di majelis yang semacam ini, fa innahum su'ada'u, maka mereka adalah orang yang diberuntungkan oleh Allah. Alhamdulillah. Para rawuh ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kaula panjenengan tadi diajak oleh beliau untuk bagaimana mengintrospeksi diri kaula panjenengan yang selama ini mengaku menjadi pecinta Nabi. Sing uripe niku arep-arep hadise Kanjeng Nabi. Bahwa anta ma'aman ahbabta, Kanjeng Nabi natos dawuhaken, kamu bersama dengan orang yang kau cintai. Dan kita mengaku sebagai pecinta Kanjeng Nabi Muhammad, berharap kawula panjenengan niki dados golongane tiang-tiang ingkang tresno dhateng Kanjeng Nabi, terus kumpul kalih Kanjeng Nabi. Leres napa mboten? Alamat terbesar di dalam membuktikan kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi adalah al-iqtida wal ittiba. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi salah satu daripada kemuliaan yang ada pada Nabi adalah akhlaknya. Sampun dipun udari sekedik-sekedik kalian beliau Ustadz Imam Maksum. Makanya kawula panjenengan muga-muga estu-estu ketika mendengar akhlakipun Kanjeng Nabi sing model ngoten niku awak dhewe niki terus melu-melu. Allahumma.
belajar bebenah kawula panjenengan muga-muga saged kula niku saged sabar halim kados Kanjeng Nabi. Allahumma ketika berkata niku sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma karena kawula panjenengan memahami Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diabadikan di dalam Al-Qur'an adalah akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada pada akhlak yang begitu agung. Walaupun kawula panjenengan bisa menarik kesimpulan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu mulia bukan karena akhlaknya. Awak dewe niku Pak Bu kalau pengen mulia mengikut Kanjeng Nabi. Para hadirin hadirat, kalau kita itu pengen menjadi hamba yang dicinta oleh Allah, eratkan hubungan kamu dengan Rasulullah yang dicintai oleh Allah. Maka kamu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau pengen tahu siapa orang yang mulia dan siapa orang yang tidak mulia di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa mereka yang perangainya terbaik di antara manusia adalah yang perangainya mengikut-mengekor kepada Rasulullah Muhammad. Yang mengidolakan Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah mereka-mereka yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia mulia dan tidak mulia menikah karena akhlaknya, ditinjau karena tingkah lakunya. Berbeda dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Awak dhewe niku adalah seonggok orang yang tidak memiliki apapun kemuliaan. Menjadi mulia kalau mensifatkan yang mulia itu pada diri kawula panjenengan. Kanjeng Nabi Muhammad niku lak mulya sebelum lahir niku sampun dimulyani. Dan sudah ada sebuah keterikatan yang ada pada Kanjeng Nabi. Nabi niku maksum. Nabi niku napa? Maksum. Maksum dijaga daripada maksiat. Imam Ustaz Imam Maksum niku namine tok. Nggih. Lek Kanjeng Nabi niku memang sifatnya napa? Maksum. Para rawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menika memang sudah mulia. Kalau memang itu asal kemuliaan, maka apapun yang berkaitan dengan yang mulia itu menjadi mulia. Itu kalau awak dhewe niki menungso niku mulia, lek bersifatkan sifat-sifat mulia. Kira-kira enak menungso padha menungso nih tapi sitoke baik, sitoke penjahat. Kira-kira mulia napa mboten penjahat? Kenapa? Karena tidak di-cover dengan kemuliaan. Lek Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa dikatakan, oh Kanjeng Nabi itu mulia karena akhlaknya yang mulia. Kleru. Kurang tepat. Pasih pripun Kanjeng Nabi niku mulia, memang aslinya Nabi itu adalah menjadi suri tauladan kemuliaan. Tahu mulia atau tidak itu karena adanya Nabi. Maka nek Kanjeng Nabi niku mulia karena akhlaknya niku kurang cocok, kurang pas. Yang tepat adalah akhlak apapun yang dilakukan oleh Nabi itu menjadi mulia dan menjadi apa yang bisa kita tiru karena sebab dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Saumpama senyum itu tidak menjadi perangai Nabi, sampai detik ini kita senyum tidak menjadi sedekah. Kita senyum tidak ada pahalanya. Tapi begitu itu adalah melekat pada orang-orang yang mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi yang sallu alaihi Nabi Muhammad. Muga-muga kawula panjenengan kabeh niki estu dipun templeki kalian sifat mulyane Nabi. Allahumma. Ya masih mboten saged kabeh ya titik-titik muga-muga Allahumma. Semakin hari belajar niki Masya Allah teng Majlis Al Khairat niku sampun katam 41 hari sik tambah maneh swidak dina. Majlisan bendina Masya Allah.
Iku lek watu niku ketetesan udan saatos-atose watu bertahun-tahun ditetesi bolong. Mosok atine wong Ponorogo mriki terus ditowetesi terus karo zikir, sholawat dhateng Kanjeng Nabi, terus ora bolong, ora empuk atine, ora dadi ati sing resik. Ati model apa? Allahumma moga-moga niki kabeh niki terus istiqomah. Allahumma amin Allahumma. Ya Allah, pentingnya akhlak yang mulia itu luar biasa. Orang yang berakhlakul karimah itu nanti ketika diberjumpakan dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia itu ditimbang amalnya, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aisyatin, orang yang kemudian amalnya, timbangan amal baiknya berat. Bukan berat badan ya. Itu sing lemu-lemu bangga. Sampai apa gak roh. Sakulat mawazinuhu loh. Fahuwa fi aisyatir radiyah, dia berada pada satu kehidupan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan. Tapi amal baik yang berat. Kalau khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Kalau sampai orang itu timbangan amalnya itu ringan, lebih berat amal buruknya ketimbang amal baiknya, maka dia akan dijerumuskan, dihempaskan di neraka hawiyah. Dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita bertanya-tanya, kira-kira amal apa yang paling berat? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyabdakan, ma min syai'in afqal fi mizanil abdil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq. Tidak ada satu hal apapun amalan yang dikerjakan oleh manusia yang akan memberatkan timbangan amal baiknya nanti ketika di hari pertimbangan amal tersebut, yang melebihi daripada amal yang dilakukan di atas dunia, yaitu yang melebihi daripada husnul khuluq, akhlak yang mulia. Para rawuh ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang akhlaknya mulia itu akan menjadi orang yang beruntungnya luar biasa. Sayyidina Imam Yahya bin Mu'ad, beliau pernah mengatakan, husnul khuluq hasanatun. Husnul khuluq hasanatun. Akhlak yang mulia itu adalah hasanah, adalah kebaikan. La tadurru ma'aha kathratus sayyi'at. Yang tidak dapat ternodai bersama dengan akhlak yang baik itu dosa-dosa yang banyak. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sebaliknya su'ul khuluq, akhlak seorang itu kalau sudah buruk itu adalah sayyi'atun, nilai keburukan. La tanfa'u ma'aha kathratul hasanat, yang tidak akan manfaat bersama dengan akhlak yang mulia itu nilai-nilai amal-amal kebaikan dan ibadah. Paham no mboten? Wong lek akhlake Allah, wong lek akhlake sae niku dengan akhlaknya yang begitu mulia, walaupun kadang-kadang ngibadahi niku wau rodok mboten patek beres. Sakmene iki ibadahe beres apa ora? Sapa sing iso salat? Halo. Siapa yang sudah fasih dan bisa menjamin salatnya adalah salat terbaik?
Ada? Wonten? Ada yang menjamin sholat yang jenengan kerjakan adalah sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Iki meneng iki apa artinya? Ngakoni lek sik bobrok, sik belajar, napa pancen arepe ngomong iya terus isin. Shallallahu Nabi Muhammad. Kita sadar amal ibadah Allah perintahkan sholat, bahkan sholat itu menjadi perkara yang terbesar di dalam agama. Nabi Muhammad mengatakan as-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Faman agamaha faqad agamaddin. Yang mendirikan sholat, mendirikan bukan mengerjakan. Mendirikan artinya apa? Sesuai dengan syarat dan ketentuannya yang dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW, baik dinilai dari zahir syar'i maupun batin hakikat. Angel para. Halo. Faman agamaha faqad agamaddin. Yang mengerjakan atau yang mendirikan salat, mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad tarakaddin. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Orang yang meninggalkan salat menghancurkan agama. Para hadirin hadirat, awak dhewe ru sumerep estu salat niku adalah satu-satunya perintah yang diberikan oleh Allah langsung kepada Nabi tanpa wasilah Jibril. Betul? Istimewanya sholat luar biasa, bahkan satu-satunya ibadah yang tidak mungkin ditinggalkan oleh orang yang di dalam hatinya masih ada iman dan ruh. Ruh nyawa masih ada di kandung badan, iman masih ada di dalam hati seorang manusia tersebut. Apapun alasannya tidak diperbolehkan meninggalkan sholat. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Mau Anda dalam keadaan genting peperangan, ono dibimbing sholat khauf. Bahkan sholat syiddatil khauf. Kecamuk perang itu kon sholat, kan Pak? Jali bom-boman karo sholat. Ono ta perintah-perintah sing lainnya yang begitu? Tidak ada. Hanya masalah sholat. Loro niku lho, masya loro model apa, tangan, kaki, buntung hilang kabeh, getih, lumuran, wajib sholat. Nggih mboten? Adapun caranya berbeda-beda. Lek sholate dalam keadaan perang, ono tuntunane, adab. Lek mboten klentun itu sampai 12 cara. Yang terkenal ada 4 cara. Bagaimana susunan dalam sholat khauf. Kemudian kalau seandainya dalam keadaan nggak mungkin, nggak ada wudhu, pakaian najis, badan najis, apakah meninggalkan sholat? Tidak. Ada namanya sholat hurmatul waqt. Menghormati waktu, nanti diqadha. Ketika kawula panjenengan sakit, nggak bisa berdiri, maka boleh duduk, mboten saged duduk, boleh berbaring ke kanan, mboten saged ya kiri, mboten saged telentang, mboten saged telentang. Damel isyarat mata, pakai isyarat, tidak bisa isyarat, disolati. Sallallahu Nabi Muhammad. Kalau sudah nggak bisa apa, sudah nggak ada taklif. Wong mboten sadar berarti niku. Gitu. Gini mboten? Wong pikun saumpama wis gak wajib sholat. Tapi selama orang ini masih sadar dan ada iman di dalamnya,